Selamat pagi anak-anak. Pagi semangat. Kenapa tidak semangat? Sekali lagi ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi semangat. Oke baik, terima kasih. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa, sehat selalu. Yes. Oke, puji Tuhan kalau semua hari ini sehat-sehat. Sebelum memulai dengan pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Kakak Kesia, silakan maju. Anak-anak silakan berdiri, kita mau berdoa. Berdiri. Oke. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita berdoa. Izinkan saya berdoa dalam agama Kristen. Tuhan, terima kasih karena kami sudah masuk kelas kami masing-masing. Sekarang kami akan memulai belajar kami, memberkati agar kami bisa belajar dengan baik. Berkati juga ibu guru kami yang memberikan pelajaran kepada kami, memberkati agar kami dapat mengerti dengan baik dan dapat memahami dengan baik. Ini saja dalam permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Kesia. Selamat kembali ke tempat. Baik anak-anak, untuk menemukan rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia, Ibu ingin kita semua menyanyikan lagu nasional. Lagunya Garuda Pancasila. Kira-kira semua ada hari ini? Yang apa ada? Tidak. Izin? Oke, kalau begitu biasa. Ibu mau cek dulu kerapian. Semua sudah rapi? Kalau begitu mengenai kebersihan, coba semua lihat ke samping, kiri, kanan, dan bawah. Apakah kelas sudah bersih? Oke, baik, Ibu mau ajak anak-anak untuk kita tepuk ya, supaya lebih semangat lagi ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Baik anak-anak, Ibu mau lihat kembali kesepakatan kelas kita. Ada berapa di sini kesepakatan kelas? Ada berapa? Yang pertama tentang apa? Berbicara tidak diberikan kesalahan. Yang kedua? Menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga? Menjaga ketertiban kelas. Yang keempat? Disiplin waktu. Baik, ini adalah kesepakatan kelas yang kita buat bersama. Menurut anak-anak ini sudah pas atau bagaimana?
Coba kakak. Bergerak. Bergerak. Oke kakak. Bernapas. Oke. Kakak. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Oke, guys, kita lanjut dengan tepuk satu, tepuk dulu ya, tepuk salut ya. Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ulang sekali lagi, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, sekarang ibu minta kita berdiri. Kita mau menyanyi. Selamat duduk anak-anak. Terima kasih, Ibu Guru. Nah, tadi anak-anak sudah nonton video toh? Sudah. Nah, Ibu Mita mau bertanya sedikit. Ada berapa bagian tumbuh-tumbuhan yang terdapat dalam lagu tersebut? Ada apa? Ranting. Nah, anak-anak, dahan dan ranting itu bagian dari apa? Bagian dari batang. Apa fungsi dari batang? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Siapa yang bisa? Apa fungsi dari batang? Coba kakak. Mengantarkan air dan nutrisi dari dalam tanah ke seluruh bagian tubuh-tubuh. Oke, baik. Terima kasih. Apa yang terjadi jika tumbuhan tidak memiliki batang? Tumbuhan jika tidak memiliki batang, dia akan menjadi apa, anak-anak? Mati. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, hari ini kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan. Tujuan pembelajaran yang hari ini kita akan capai ada 3. Yang pertama, setelah mengamati video dan gambar tentang bagian tubuh tumbuhan, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan mengamati bagian tubuh tumbuhan, peserta didik dapat memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi bersama guru, peserta didik dapat mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan
hari ini Ibu akan membentuk 3 kelompok. Kelompok yang pertama ada Kakak Kesia, ada Berlian, ada Remaya, ada Nona, ada Gio. Sedangkan kelompok yang kedua ada Muti, ada Gio, ada Penan, ada Marsha, ada Ila. Nah, kelompok yang ketiga ada Julia, ada Rosi, ada Sandy, ada Harun dan juga Dwi. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan video. Anak-anak diharapkan mencermati dengan baik. Karena setelah menonton video ada RKPD yang harus Ibu bagikan dan anak-anak harus kerjakan. Bisa anak-anak? Bisa. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi 2 jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh terus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada
Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Nah, anak-anak sudah menonton video tadi kok? Sudah. Kira-kira apa yang anak-anak nonton di video tadi? Apa? Tumbuhan. Bisa kan anak-anak menyebutkan satu persatu bagian-bagian? Ada berapa bagian dari tumbuhan yang tadi anak-anak nonton? Ada berapa? Dan bisa kan anak-anak menyebut satu persatu? Menyebutkan satu persatu? Bisa. Ada apa-apa saja? Oke. Daun, bunga, buah, dan biji. Nah, untuk memperdalam materi kita, Ibu akan membagikan LKPD buat anak-anak kerjakan per kelompok. Lihat pada punya LKPD itu, tulis nama kelompok di situ. Yang di atas itu tulis nama kelompok. Tulis nama kelompok. Dan yang berikut baca soal dengan teliti ya. Baca soal dengan teliti. Nah, semua sudah tulis nama kelompok di atas? Sudah. Perhatikan baik di sini. Setelah itu kakak mereka buka halaman berikut ya. LKPD halaman berikut. Dia punya itu tentang bagian-bagian tumbuhan tuh kakak isi di kolom yang ada itu ya. Bisa? Bisa. Sudah? Lihat ke sini guys ya. Nah, yang berikut buka halaman kedua. Isi juga itu, isilah fungsi bagian tubuh tumbuhan di dia kolom bawah sini ya. Ada tuh yang garis-garis itu. Oke. Yang kelompok 1 sudah bisa lihat di bunyinya sini? Sudah. Oke, yang berikut buka di halaman berikut. Nanti kakak mereka isi di sini ya, kolom berikut ini. Oke. Bisa lihat di bahan bacaan yang Ibu kasih dan Ibu juga akan memutar video berikutnya. Oke baik anak-anak, waktu pengerjaan soal hanya 15 menit. Diharapkan anak-anak aktif semua di dalam kelompok ya, jangan hanya cuma 1-2 orang saja yang aktif di dalam. Oke.
Ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan adalah lepasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh terus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau berlebih, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan.
buah. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Ibu udah sekali lagi ya. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena pasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu
Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Kalau yang sudah, diskusi kembali dengan kelompok. Siapa yang mau presentasikan kegiatan selama diskusi bersama? Yang belum, tolong dipercepat karena waktu sisa 5 menit. Kelompok 1 sudah? Siapa yang mau presentasi? Siapa lagi? Kelompok 2? Jadi sudah diikuti pertanyaan. Sudah.
Nah, semua sudah selesai? Sudah. Satu, Sudah. dua, Sudah. Sudah. Nah, sebelum presentasi, Ibu minta kita semua berdiri dulu. Mau ice breaking. Oke, semua keluar dari tempat dulu. Oh ya, di situ saja, di situ saja. Oke, di situ saja. Oke, sebentar. Ibu akan memutar ini siapa yang akan maju duluan. Nah, anak-anak sekarang Ibu akan memutar. Nah, siapa yang akan mempresentasikan dahulu? Tadi atau di? Nah, kelompok berapa yang keluar di sini? 2. Oke, kelompok 2 semua maju dan memperoleh. Nah, yang pertama adalah kelompok berapa tadi?
maju semua presentasikan. Oke, Aga, silakan. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagian tumbuhan. Tuliskan bagian-bagian tumbuhan sesuai dengan posisi beserta fungsinya. Ada akar, batang, bunga, buah, dan daun. Fungsi bagian tubuh tumbuhan. Isilah fungsi bagian tubuh tumbuhan di bawah ini dengan tepat. Bunga berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan pada tumbuhan. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis atau pembuatan makanan. Akar, fungsi dari akar adalah menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah serta memperkokoh tegaknya batang pohon. Batang, fungsi dari batang adalah mengantarkan air dan nutrisi ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Fungsi dari buah adalah buah berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan serta tempat melindungi biji yang ada di dalamnya. Inilah jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Mengapa batang penting bagi tumbuhan? Karena tanpa batang tumbuhan tidak bisa hidup. Dua, apa yang terjadi jika tumbuhan tidak memiliki daun? Jika tumbuhan tidak memiliki daun, ia tidak akan dapat melakukan fotosintesis dan akan mati. Tiga, sebutkan dua tumbuhan yang memiliki buah dan sebutkan manfaatnya. Mangga dan jambu. Manfaatnya adalah meningkatkan kekebalan tubuh. Inilah sekian hasil diskusi kami. Terima kasih untuk kesempatannya. Nah, kelompok 2 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah dari kelompok 1 dan kelompok 3 ada pertanyaan? Pas. Oke, kalau begitu kita tepuk salut dulu buat kelompok 2. Tepuk salut. Salut. Terima kasih, kamu silakan. Nah, yang berikut kelompok mana? Kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Selamat pagi, Guru. Selamat pagi, teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Bagian-bagian tumbuhan. Akar, menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah serta memperkokoh geraknya batang pohon. Batang, mengantarkan air dan nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Buah, tempat makanan dari biji yang ada di dalam buah. Daun sebagai tempat fotosintesis atau tempat pembuatan makanan.
politik atau tempat pembuatan makanan akan menyampaikan nutrisi dari dalam tanah ke seluruh batang, mengantarkan air dan nutrisi ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. 2. Tempat makanan dan yang ada di dalam buah. Jawabannya. Karena tanpa batang tumbuhan akan mati. Jawablah pertanyaan ini yang tepat. 1. Karena jawablah pertanyaan. Ya. Mengapa batang penting bagi tumbuhan? Karena tanpa batang tumbuhan akan mati. Apa yang terjadi jika tumbuhan tidak memiliki daun? Jika tumbuhan tidak memiliki daun, ia tidak dapat melakukan fotosintesis dan akan mati. Sebutkan 2 tumbuhan yang memiliki buah dan sebutkan manfaatnya. Mangga yang dilakukan untuk manusia, manfaatnya meningkatkan kekebalan tubuh. Ya. Sekian presentasi kami dari kelompok 3. Terima kasih. Oke baik, terima kasih buat kelompok 3. Baik kelompok 1 dan kelompok 2, apakah ada pertanyaan? Tidak. Jelas? Jelas. Begitu kita tepuk salut dulu buat kelompok 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan dulu. Nah, yang berikut kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusi ini. Tenang dulu. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Tisha. Perkenalkan, nama saya Darian. Nama saya Rema. Perkenalkan, nama saya Lona. Perkenalkan, nama saya Gio. Bagian-bagian tumbuhan. Ada akar, ada batang, ada bunga, ada buah, ada daun. Yang kedua, fungsi bagian tumbuhan. Pertama, akar. Fungsi akar menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah serta memperkokoh tegaknya batang pohon. Yang kedua, batang. Fungsi batang mengantarkan air dan nutrisi ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, daun. Fungsi daun sebagai tempat fotosintesis atau tempat pembuatan makanan. Yang keempat, bunga. Fungsi bunga sebagai alat pengembalian pada tumbuhan. Yang kelima, buah. Fungsi buah sebagai penyimpanan makanan dan biji yang ada di dalam buah. Mengapa batang penting bagi tumbuhan? Tanpa batang tumbuhan akan mati. Apa yang terjadi jika tumbuhan tidak memiliki daun? Ia tidak dapat melakukan fotosintesis atau membuat makanannya sendiri dan mati. Sebutkan buah tumbuhan yang memiliki buah dan sebutkan manfaatnya. Mangga dan jambu ini memiliki manfaat untuk kesehatan manusia. Oke baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, kelompok 1 sudah mempresentasi. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2 dan 3? Pas? Kalau begitu kita tepuk salut dulu buat kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut.
berikut ada. Yang kami pelajari hari ini adalah tentang bagian tubuh tumbuhan. Bagian tubuh tumbuhan adalah akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Fungsi akar adalah menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Fungsi dari batang adalah mengantarkan air dan nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Bunga berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Daun berfungsi sebagai tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibuat agar tanaman bisa tumbuh. Buah, tempat penyimpanan tanaman makanan dan melindungi biji di dalamnya. Oke, bagus sekali. Kita beri tepuk salut buat Aga dengan Kesya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kita lanjut pada materi berikutnya. Tumbuhan berperan sebagai sumber makanan manusia, hewan. Keberadaan tumbuhan sangat penting bagi kehidupan. Yang berikut, bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan ada berapa, anak-anak? 6. Yang pertama ada apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam ada apa? Pada umumnya semua tumbuhan ini memiliki akar, batang, daun, bunga, dan buah. Baik anak-anak, akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Fungsinya menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah serta memperkokoh tegaknya batang pohon. Yang berikut, batang. Batang adalah tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsi batang menghantarkan air dan nutrisi ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang berikut, daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya sebagai tempat fotosintesis atau pembuatan makanan. Yang berikut ada bunga. Bunga sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang berikut ada buah. Buah adalah berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan dan biji yang di dalam buah. Buah berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan dan biji yang ada di dalam buah. Nah, sekarang ibu meminta anak-anak berdiri. Kita mau menyanyi lagu tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan. Semua berdiri. Ayo, kita
Nomor 1, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah A. Akar, B. batang, C. daun, D. buah. Sudah? Oke, baik. Nomor 2. Perhatikan gambar di situ, di depan situ. Sudah lihat gambar? Bagian tumbuhan yang ditunjukkan oleh tanda panah yaitu bagian tumbuhan yang ditunjukkan oleh bagian panah yaitu A. akar, B. daun, C. batang, D. buah. Sudah anak-anak? Sudah. Lanjut, nomor berapa? 3. Oke deh, perhatikan sini. Berikut ini adalah fungsi akar tumbuhan kecuali berikut ini adalah fungsi akar tumbuhan kecuali A. menyerap air dan zat hara, B. menyerap cahaya matahari, C. mempet pokok tumbuhan, D. menjadi alat pernapasan. Nomor 4. Bagian tumbuhan berikut yang berfungsi untuk alat perkembangbiakan pada tumbuhan adalah, ibu baca sekali lagi. Bagian tumbuhan berikut yang berfungsi untuk alat perkembangbiakan pada tumbuhan adalah A. batang, B. daun, C. bunga, D. akar. Oke, hanya 4 nomor. 4 nomor toh? Sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau begitu anak-anak silakan kumpulkan dari yang ini. Oke, teman-teman baru. Oke. Oke, kembali ke tempat masing-masing. Ayo. Akan ke sini. Ayo. Yo, kembali ke tempat masing-masing. Kita masih mulai dengan materi. Ayo. Oke, silakan duduk anak-anak. Sekarang ibu mau tanya lagi. Hal menarik apa yang Anda pelajari hari ini? Siapa yang mau menjawab? Oke, Muti, silakan. Hal menarik yang saya pelajari hari ini adalah belajar sambil menonton, bernyanyi dan bergoyang yang membuat kami senang. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Nah, yang berikut, apa harapan untuk pertemuan selanjutnya? Siapa yang mau? Oke, silakan. Harapan kami pelajaran tetap seperti hari ini ada video menarik. Oke, terima kasih. Mari kita beri tepuk salut buat Muti dan Nona Wilda. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Materi kita Ulang. materi, Ya. materi kita hari ini cukup sampai di sini. Materi kita pada pertemuan selanjutnya